Tuhan kita baik-baik, kita sehat, kita ada sukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pasal terakhir dari Tawarik, dan kita akan lihat bersama-sama pasal ini dan belajar dari pasal ini. Ada dua bagian yang saya bisa sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Bagian yang pertama kita melihat pada ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, kalau sudah temukan semua, kita mau baca ini bersama-sama mulai dari ayat 11 sampai ayat 14. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya hitung sampai 3, mulai 1, 2, 3. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia meninggalkan dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pasal 36 bagian ini, kalau kita lihat terutama pasal 36 ini, kita lihat di sini adalah catatan kegagalan terpuruk dari raja-raja Yehuda yang ada pada saat itu. Kalau kita lihat ada catatan dari Raja Yoas sampai Sedekia, ada catatan yang terburuk dalam sejarah tentang raja-raja itu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan, di dalam kepemimpinan mereka ada hal yang sama yang mereka selalu lakukan dalam hidup mereka. Kesalahan yang sama yang mereka lakukan pada saat itu, yaitu melakukan apa yang jahat. Ini adalah kegagalan, ini adalah catatan yang terburuk dari pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu, seperti yang kemarin kita diingatkan bahwa kita belajar ketika ada orang yang salah, ketika ada kesalahan orang lain, bukan berarti kita berusaha untuk mengumbar kesalahan orang itu. Kita belajar, tapi dari itu menjadi pelajaran buat kita. Dan begitu juga pada pasal ini, pada bagian ini, kenapa dicatat, kenapa ditulis setiap kejahatan mereka, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini kita belajar supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, ketika saya merenungkan, ketika saya membaca, saya mempelajari bagian ini, saya berpikir begini Bapak Ibu. Dari raja yang pertama, Raja Yosua, dari Raja Yosia, mereka pasti tahu. Mereka pasti melihat kehidupannya. Walaupun Raja Yosia ada kelemahan, ada kekurangan, tapi pada saat itu mereka pasti mendengar. Mereka melihat bagaimana Tuhan Allah Israel itu hebat, melakukan banyak hal dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika saya bilang, kenapa bisa mereka bisa jatuh di dalam hal yang sama? Mereka bisa melakukan apa yang sama, yaitu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ternyata ada dua hal. Tentunya di bagian ini ada banyak hal yang kita bisa temukan, Bapak Ibu bisa temukan dari pasal ini. Tetapi
Saya cuma ambil bagian ini untuk kita bisa belajar pada pagi hari ini. Bahwa ternyata dari Raja Yosia keturunannya sampai pada Raja Sedekia, pada Raja Sedekia Raja Yehuda yang terakhir, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Itu yang kita mau belajar. Saya lagi merenungkan ini. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup saya. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Karena tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Oleh karena itu, kita harus belajar. Apa yang membuat mereka jatuh pada kesalahan yang sama? Yang pertama yang saya temukan di sini adalah karena raja-raja ini tidak berhati-hati dengan hal yang tidak baik atau pengaruh buruk. Raja-raja ini mereka tidak belajar, mereka tidak melihat, mereka tidak ingat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan masa-masa lalu mereka, tetapi mereka terpengaruh. Dengan tradisi mereka, dengan tradisi bangsa-bangsa yang mereka mengadopsi menjadi kelakuan dalam hidup mereka. Itulah yang membuat mereka tetap jahat. Dalam hidup ini, dalam setiap kehidupan kita, manusia cenderung untuk apa? Untuk mengingat hal yang buruk daripada hal yang baik. Manusia itu sekali cenderung untuk apa? Untuk ingat hal-hal yang tidak baik daripada hal-hal yang baik. Dan itulah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Sedekia dan raja-raja yang lain. Pada saat itu mereka tidak berhati-hati. Mereka berpikir, saya raja, mungkin seperti itu. Mereka tidak berwaspada bahwa lewat pergaulan mereka itu bisa merusak setiap kehidupan mereka yang baik. Oleh karena itu hal yang sama datang kepada setiap kita. Terus berjaga-jaga dan berhati-hati. Dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini kita berada, pasti kita temui, kita lihat, kita dengar, kita temui hal-hal yang, tapi itu adalah keputusan kita untuk kita melakukan hal yang baik atau tidak. Oleh karena itu, Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Coba kita perhatikan ayat ini. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ya, masih ada waktu kita baca ayat ini bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang 14. Kata demikian, 1, 2, 3. Dan haruslah kau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa kau keluar masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan yang baik, yang kau dirikan rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ada satu kebiasaan
yang mereka pupuk, yang mereka kembangkan dalam hidup mereka ketika mereka ambil, mereka temukan dari orang bangsa lain, yaitu apa? Suka melupakan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan melihat itu jahat. Dan kita melihat, kita belajar raja-raja yang ada pada saat itu, raja-raja Yehuda, mereka melakukan kejahatan yang sama, suka melupakan kebaikan. Mereka baru melihat mujizat, mereka baru melihat pertolongan Tuhan yang besar, tapi apa yang terjadi? Lupa. Sesudah itu lupa. Oleh karena itu, biar bagi hari ini belajar, jangan lupakan kalau kita hidup, kita ada sampai pagi hari ini. Bapak Ibu doa pagi, sampai hari ini masih ada sukacita, ada damai sejahtera, itu karena Tuhan. Amen. Kita datang dengan duduk hormat, menghormati apa yang Tuhan mau dan Tuhan hadir, kita hormati Tuhan. Itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena saya lihat Bapak Ibu, hari-hari ini pengaruh buruk itu luar biasa. Iblis lagi menaruh roh kebencian. Iblis lagi menaruh roh kepahitan. Orang melihat ini yang baik, tapi tidak suka. Orang suka memprovokasi orang. Hari-hari ini itu yang terjadi. Pengaruh buruk itu sedang terjadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah hidup orang percaya yang ada, untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya. Iblis tidak takut kalau Bapak Ibu suka rajin doa pagi. Iblis tidak takut kalau saya suka berdoa, Bapak Ibu suka berdoa. Tapi yang iblis takutkan dalam hidup kita, kalau kita mulai menjadi pelaku firman dalam hidup, yang tadinya saya tidak bisa mengampuni, belajar mengampuni. Itu yang iblis takutkan. Makanya ketika kita belajar untuk apa? Mengampuni seseorang. Ketika kita belajar untuk melepaskan dengan, dia mulai cari cara bagaimana caranya supaya roh kebencian itu tetap ada dalam hidup. Dan hari-hari ini itu yang terjadi. Dia tebar kebencian, dia tebar kepahitan kemana-mana. Sesama anak Tuhan saling membenci tanpa ada kesalahan, tanpa menyadari bahwa itu adalah salah. Oleh karena itu hari-hari kita harus berhati-hati, jaga hatimu. Supaya murka Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kita ada ini sampai hari ini karena perlindungan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tantangan apapun, belajar. Berserah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan hidup kita. Kalau apa? Kalau kita percaya dengan setia kepada Dia. Dia akan memberkati kita di tengah situasi yang mungkin sulit hari-hari ini. Tetapi Dia pelihara kita. Tetapi satu hal yang harus kita jaga, kita waspadai dalam hidup setiap kita. Jangan lupakan kebaikannya. Sesudah Dia lakukan sesuatu yang baik buat saya, buat Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa. Tadinya Bapak Ibu, kalau jujur untuk hari-hari ini mau Injil orang itu sulit.
Ya mungkin buat orang lain mudah, tapi bagi saya itu sulit. Kenapa? Karena hari ini ada handphone. Kita salah ngomong, orang bisa jadikan itu sebuah masalah yang besar. Tapi saya belajar untuk ketika saya bertemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin tidak seiman dengan kita, apa yang kita harus lakukan? Jaga perkataan. Jaga perkataan kita. Karena kalau kita salah, mereka tidak peduli kita siapa. Yang mereka pedulikan adalah itu Tuhannya begitu, itu Tuhannya begitu. Oleh karena itu pesan saya hari ini, jaga perkataan. Mungkin hari-hari ini bisnis lagi susah, lagi sulit. Jaga perkataannya. Kalau sampai hari ini masih bisa berjalan, bukankah itu karena Tuhan? Itu orang yang lagi lebih. Hari ini hal yang kita bisa belajar dari firman ini, bahwa kesalahan yang mereka lakukan hal yang sama karena mereka tidak berhati-hati. Oleh karena itu kita juga harus berhati, jaga perkataan kita dimanapun kita berada. Kita harus jadi berkat buat orang. Mungkin nggak perlu kita bilang, kalau hari ini kau tidak percaya Yesus, kau neraka. Orang tidak butuh kata seperti itu hari ini. Yang orang butuh ketika dia dalam kesulitan, kau hadir. Cuma hadir apa? Saya beda agama. Maaf, kita punya kepercayaan masing-masing. Saya baru. Jadi boleh saya doain. Kalau diizinkan, oke. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak. Suatu saat saya sempat gemetar juga. Maksudnya saya doain orang sakit. Dan itu diminta untuk doa pelepasan. Doa pelepasan artinya ya udah dilepaskan supaya kembali ke Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya sebelum berdoa pas saya di videoin, pokoknya ada sebagian pada pakai. Jadi saya ngerasa, waduh, sesudah saya berdoa saya berpikir begini, sebentar mereka tuntut bilang saya doain untuk mati. Waduh, saya nggak ada buktinya. Saya berpikir seperti ini secara manusia. Karena zaman sekarang yang penting ada bukti loh. Kan hukum gitu. Saya berpikir, menjelang berapa waktu orang ini meninggal. Tambah saya tambah. Waduh, ini tadi nggak ada istilahnya orang jemaat atau siapa. Ini saya sendiri. Saya berpikir begini, yang jaga semua ada. Saya mau bertanya kenapa saya nggak usah, tapi mereka nggak mau. Karena anaknya yang suruh, jadi mereka mau kasih bukti udah didoain. Tapi yang namanya manusianya kita berpikir nanti kalau saya hadapi ini apa ya? Terus saya berdoa begini, apapun yang terjadi, saya hamba. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, yang penting saya udah jaga apa yang saya harus lakukan. Ini yang perlu kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan yang sama. Yang tadinya orang kita dari dulu ngomong jorok, tetapi udah berhenti. Tetapi nanti besok lagi lebih parah lagi, jatuh kepada hal yang sama. Kita kudus karena apa? Di doa pagi. Kita jaga mulut karena apa? Saya lagi ibadah. Saya lagi. Tapi kalau di rumah, kalau di tempat kerja,
di tempat usaha. Kita jaga mata karena apa? Kita di lingkungan yang tepat, tempat ibadah. Tapi sesudah di luar, mari kita belajar demikian. Terus berhati-hati, jaga perkataan. Jaga perkataan. Hari-hari ini benua yang besar, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Kita bangga, kita punya Tuhan yang hebat. Tapi jangan sampai seperti apa yang dikatakan firman Tuhan begini. Yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan. Jangan sampai. Oleh karena itu jaga, berhati-hati, terus berhati-hati. Kita mau berjalan dengan siapapun, kita mau bergaul dengan siapapun, itu tidak dilarang. Tetapi kita harus tetap menjaga identitas kita. Karena kita ini adalah anak-anak kerajaan surga. Siapa bilang saya nggak bisa ngomong jorok? Siapa bilang Bapak Ibu yang di tempat ini nggak bisa ngomong jorok? Karena kepingin jawab. Kalau kumpul sama teman-teman, waduh, itu luar biasa. Tapi di keduruan saya jarang, jujur. Ya, mungkin karena itu, tapi saya jarang. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kita bersyukur. Bukan karena Bapak Ibu hebat, tetapi Bapak Ibu mengerti bahwa hidup yang kita miliki anugerah Tuhan. Oleh karena itu apa? Harus berhati-hati. Yang kedua, kenapa mereka bisa jatuh kepada kesalahan sama? Karena mereka tidak mau belajar daripada kesalahan. Mereka melihat, mereka mendengar bahwa raja itu jatuh karena apa? Raja itu mengalami masalah karena apa? Karena menyakiti hati Tuhan. Tetapi apakah mereka sadar dan mereka melakukan yang benar di mata Tuhan? Tidak. Kita lihat raja-raja yang ada pada saat itu, Raja Yehuda. Alkitab berkata bahwa mereka tetap melakukan apa yang jahat. Tidak pernah belajar. Ketika mereka melihat kesalahan, ya udah. Seharusnya menjadi sebuah pelajaran. Buat siapa? Buat hidup kita. Ketika orang itu jatuh. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik terjadi buat orang lain, seharusnya itu menjadi pelajaran buat saya dan Bapak. Karena kita kuat hari ini, belum tentu besok kita tetap kuat seperti hari ini. Orang lain yang jatuh pada hari ini, belum tentu besok kita jatuh. Hal yang sama seperti apa yang dia lakukan, mungkin hal lain. Maka jangan merasa kuat, karena hidup ini adalah anugerah. Makanya setiap pagi kalau datang berdoa kepada Tuhan, pimpin langkah saya agar saya hidup berkenan. Pimpin hidup saya hari ini agar hidup saya berkenan di hadapan. Mereka tidak pernah sadar. Kalau kita lihat Sedekia sama imam-imam pada saat itu, mereka tidak pernah sadar apa yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Tidak. Akhirnya kematian terjadi. Inilah bagian pertama yang saya bisa sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya menjadi ingatan buat setiap kita pada pagi hari ini.
untuk kita melakukan dan hidup kita. Bagian yang kedua coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu. Ayat 22. Dua Tawarik pasalnya yang ke-36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Di bagian yang terakhir. 2 Tawarik pasal 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh dia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia membebaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah dia berangkat pulang. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari ayat 22 sampai 23. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini saja, kita sudah berpikir begini. Tidak mungkin. Benar Bapak Ibu? Ketika saya membaca ayat ini, kalau ketika kita membaca atau Bapak Ibu membaca ayat ini, pasti yang dipikirkan kita itu tidak mungkin. Orang yang sudah ditawan, orang yang sudah dibawa kekuasaan, mana mungkin bisa dibebaskan seperti itu saja. Tetapi kita melihat Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk apa? Membebaskan mereka. Ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup seseorang, ketika Tuhan melakukan sesuatu untuk menggenapkan rencananya, janjinya, baik secara pribadi atau kepada semua umat, dia tidak pernah minta persetujuan dari siapapun. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Tetapi satu hal yang saya lihat dari bagian ini, dia harus melihat satu alasan yang tepat. Alasannya apa hari ini Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara? Alasannya apa Tuhan memberkati saya? Pasti ada alasan. Dan bagian yang kita belajar pada pagi hari ayat 22, ayat 20. Kok Tuhan bisa bukan memakai orang-orang Israel, tetapi Tuhan memakai Raja Kores yang seharusnya bukan umat Tuhan seperti itu. Orang lain, kalau bahasa kasar, orang lain. Coba bayangkan, dia bisa pakai siapa saja di tempat ini. Kalau bukan itu, di luar, orang yang kita tidak kenal sekalipun, Tuhan bisa pakai itu apa? Menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tapi harus ada alasannya. Kenapa? Karena ada satu alasan yang penting, ada satu alasan yang tepat yang saya temukan di sini adalah karena Tuhan melihat sisa bangsa Yahudi itu adalah mereka adalah orang-orang yang bertahan dan setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan temukan. Mereka terus berseru. Sekalipun dalam situasi keadaan yang sukar, yang sulit, mereka ditawan, tetapi mereka tetap bertahan. Mereka setia sama Tuhan. Yang lain tidak. Ketika Tuhan menemukan alasan ini, situasi, keadaan, apapun, dan kita tetap setia di hadapan Tuhan, maka seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 121, dan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan. Amin. Pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Ketika keluarga, ketika orang yang kita kenal, yang kita andalkan sudah tidak bisa berbuat apa, tapi ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong saudara. Karena alasan yang tepat, saya tetap setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tetap setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biar setiap kita yang hadir pada pagi hari, satu kata buat kita. Pagi hari ini kita hadir di doa pagi karena kita mengasihi Tuhan, atau karena kita takut dengan corona. Pertanyaan kedua untuk Bapak Ibu jawab. Kita jawab, hari ini kita ada karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita, atau karena kita mau diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita hadir karena kita saya ingin untuk menyenangkan hati Tuhan, atau saya cuma butuh berkatnya Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati setiap kita. Ketika Tuhan melihat alasan yang tepat dalam hidup, tidak ada satu kekuatan yang hari ini dia bisa berkata usahamu tidak ada pelanggar hari ini. Tidak. Ketika Tuhan menemukan hal ini dalam hidup setiap kita, dia bisa kirimkan siapapun yang kita tidak tahu, siapapun yang kita tidak kenal, dan itu kita akan berkata, Tuhan itu hebat ya. Bayangkan itu tidak pernah. Saya pernah alami Bapak Ibu. Ada waktu beberapa minggu, tiba-tiba ada seseorang yang datang antar berkat saya, dan orang ini bukan dari Cirebon, tapi tinggalnya di Semarang. Kenapa? Coba bayangkan. Saya juga bingung. Saya takut, ini jebakan atau apa ya? Saya tanya-tanya. Nggak mau sebut nama, tapi udah cuma nitip aja katanya. Ingat, ya mungkin orang kenal, tapi dia, saya juga di Semarang kan jauh banget. Emang Cirebon nggak ada yang kayak ayam Korea, tapi coba bayang kirim ayam ya seperti itu dari masakan Korea seperti itu dari Semarang. Mungkin pergi ke Semarang apa saya nggak tahu, tapi bagi saya nggak ada di pikiran, maksudnya nggak pernah terpikir seperti itu, karena saya orangnya gini. Di rumah ada makanan, yang penting di rumah ada makanan, makan, berdoa, buat apapun. Kalau ada berkat makan di luar, udah selesai. Enggak pernah berpikir yang muluk-muluk apa. Makanya kalau orang ingin jalan ke tempat, saya itu malas, jujur aja Bapak Ibu. Kalau mau jujur, saya nggak suka jalan-jalan. Tapi karena istri saya suka jalan, ya saya ikut. Jadi akhirnya saya ikut. Tapi saya orangnya nggak begitu suka jalan-jalan ke tempat itu. Saya berpikirnya yang penting sehat, bersukacita terus. Saya, tapi bukan berarti nggak boleh jalan.
ada berkat, di berkat Tuhan. Amin. Jangan sampai, oh besok ya enggak juga. Hidup orang itu kan berbeda-beda. Orang bisa pergi dulu nanti pulang semangat seperti itu. Ya lakukan. Tetap bisa selesai. Tetap setia di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, setia dalam perkataanmu di tempat itu. Dimanapun kita berada, setia dengan tubuh, dengan seluruh hidup kita di tempat itu. Tuhan melihat alasan yang tepat. Hari ini kita tetap menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.